Adili Jokowi, karena kita ingin berkeadilan dalam bernegara. Jangan membiarkan mantan presiden yang meninggalkan utang 10.000 triliun, aneka kebijakan yang korup, tanah-tanah rakyat dirampok, kemudian dia bebas, bahkan diduga bermain di balik aksi-aksi elemen rakyat dan mahasiswa untuk mengalihkan tekanan yang harus meminta Jokowi diadili menjadi kebencian kepada TNI. Saya lebih cenderung mengamati bagaimana situasi ini begitu cepat berubah. Misalnya dari isu yang sangat kuat, rakyat menuntut Jokowi diadili, kemudian berubah menjadi kemarahan kampus terhadap Tentara Nasional Indonesia. Artinya ada satu pesan yang kuat, ingin mengatakan kepada elemen gerakan yang turun hari ini ke jalan, kita sudahi isu adili Jokowi, mari kita bersatu untuk menghancurkan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian yang sangat luar biasa dari Faisal Assegaf, di mana beliau kali ini menganalisis terkait kisruh yang terjadi saat ini mengenai demo di mana-mana yang berkaitan dengan undang-undang TNI, yang ini disadari atau tidak seakan merupakan masalah awal, yaitu masalah Gibran, masalah adili Jokowi, masalah perampasan aset koruptor, dan juga masalah utang negara yang ini bergeser fokusnya kepada undang-undang TNI. Nah, berikut ini adalah analisa beliau selengkapnya. Kalau membaca pro kontra terhadap revisi undang-undang TNI ini, nyaris tidak ditemukan perdebatan pada pasal demi pasal. Lebih cenderung pada persoalan-persoalan politik. Dan di sana terlihat adanya ketegangan yang kuat antara kubu mahasiswa yang dialamatkan kemarahannya kepada rakyat yang kebetulan tentara. Tetapi saya tidak mau melihat di permukaan. Saya lebih cenderung mengamati bagaimana situasi ini begitu cepat berubah. Misalnya dari isu yang sangat kuat, rakyat menuntut Jokowi diadili, kemudian berubah menjadi kemarahan kampus terhadap Tentara Nasional Indonesia. Dan di waktu yang sama, di saat gerakan demonstrasi mahasiswa meluas di berbagai kota-kota besar, kemudian muncul tiba-tiba Puan Maharani bertindak atas nama PDIP dan Ibu Megawati mengulurkan tangan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi dengan cepat juga merespon, bersedia untuk berrekonsiliasi dengan PDIP dan Ibu Megawati. Ini terjadi di tengah gejolak politik yang menimbulkan tafsir yang sederhana. Artinya ada satu pesan yang kuat, ingin mengatakan kepada elemen gerakan yang turun hari ini ke jalan, kita sudahi isu adili Jokowi, mari kita bersatu untuk menghancurkan TNI. Jadi bergeser kan? Keinginan seluruh rakyat menghendaki rasa keadilan, membangun solidaritas dalam kurun waktu yang panjang, untuk meminta hak mereka dalam bernegara, mengadili Jokowi atas berbagai kejahatan kasus, berpindah, diputar dalam waktu yang sangat cepat, berubah menjadi gerakan kebencian terhadap TNI. Ini pintu masuk, karena ada agenda yang selama ini dikhawatirkan oleh rakyat. Pertama, apabila TNI sebagai penyangga utama kekuasaan Prabowo itu goyah, maka kemudian sudah dapat diprediksi mengancam stabilitas kekuasaan Prabowo. Berarti dugaan yang berkembang selama ini di publik, kalau kekuasaan Prabowo ini digoyang dan jatuh, maka Gibran akan dinaikkan menjadi presiden. Mungkin jalur kompromi PDIP dan Jokowi di sini. Kenapa? Karena Gibran dinyatakan dipecat dari PDIP. Tetapi sampai saat ini hubungan Gibran dengan Ibu Megawati, terlebih dengan Puan, itu masih kuat. Jadi ini satu situasi yang berputar-putar di balik substansi dari gerakan massa. Karena saya membaca begini, sangat banyak undang-undang dibuat menguntungkan oligarki, menguntungkan konglomerat hitam, berpeluang untuk menciptakan aneka korupsi. Di mana mahasiswa? Di mana LSM? Di mana elemen-elemen rakyat? Tidak ada sikap. Padahal dampak kerugiannya ratusan triliun, bahkan ribuan triliun.
pengesahan undang-undang yang meloloskan arus investasi dan kemudian juga memberi jalan besar kepada peluang utang luar negeri hampir 10.000 triliun, kenapa itu tidak menjadi isu sentral? Nah, sementara revisi undang-undang ini kan hanya menyangkut sinergi antara sumber daya tentara dan sumber daya sipil di dalam struktur eksekutif. Kalau tentara dipersoalkan masuk ke ruang eksekutif, maka kemudian akal sehat publik juga mengatakan, kenapa Anda tidak mempersoalkan polisi yang begitu juga banyak ada di dalam struktur eksekutif? Kenapa Anda tidak juga mempersoalkan rangkap jabatan yang begitu banyak seluruh ketua-ketua umum partai yang ada di BUMN, di kementerian, dan di berbagai lembaga negara? Jadi ini harus dilihat secara jernih. Kalau saya pribadi, saya mengajak kelompok gerakan perubahan untuk terus konsisten pada isu utama, yaitu fokus terus-menerus meminta Jokowi diadili. Kedua, bersikap kritis terhadap hegemoni oligarki agar kekuatan hegemoni oligarki itu dikembalikan kepada rakyat dalam kesetaraan ekonomi. Ketiga, mendorong terus langkah-langkah Prabowo untuk menuntaskan kejahatan koruptor kakap. Nah, kan sudah dilakukan misalnya di Pertamina. Kemudian pagar laut juga kan ada, walaupun belum signifikan, tetapi pergerakan di mana tangan kekuasaan juga bekerja membela rakyat. Fakta di lapangan kan kita lihat, tentara, rakyat bersatu merubuhkan pagar laut. Ya, saya selalu mencoba dan lebih khusus belakangan ini berada di posisi tengah. Saya tidak ke pemerintah, saya juga tidak kepada kelompok yang di belakangnya pemainnya adalah PDIP dan kelompok Jokowi. Saya di tengah, saya konsisten. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh elemen perubahan harus merapatkan barisan, fokus kepada gerakan adili Jokowi. Iya kan? Ya, kedua, terus berkomitmen melakukan perlawanan terhadap oligarki yang merampas hajat hidup orang banyak dalam fundamental ekonomi nasional. Ketiga, berdiri dalam kekuatan yang kuat, dalam solidaritas yang kuat untuk terus memerangi jejaring koruptor kakap. Karena tiga masalah ini menjadi sumber masalah selama 10 tahun rezim Jokowi. Nah, tetapi kalau kelompok perubahan ini tiba-tiba terjebak bermain dalam isu-isu yang tadi saya bilang, di permukaan memang mahasiswa, tapi kita lihat di belakangnya ada kemesraan yang kuat antara Jokowi dan Ibu Megawati, maka ini kita masuk jebakan. Terlebih isu itu berpindah dari kuatnya arus keinginan keadilan, menuntut Jokowi diadili karena 10 tahun melakukan aneka korupsi, kejahatan kemanusiaan, penipuan politik, kemudian berubah menjadi kebencian kepada rakyat yang berseragam tentara. Ini saya agak kurang bisa memahami. Artinya kalau ini kita terjebak di sini, maka kemudian orang-orang PDIP dan Jokowi tepuk tangan. Ternyata kelompok perubahan tidak punya platform, tidak punya visi, tidak punya komitmen, dan tidak punya konsistensi untuk mengawal agenda besar. Ya kan? Ya, betul sekali. Nah, di posisi tengah ini kita menunggu dan berharap semoga pendekatan-pendekatan destruktif, kekacauan yang diciptakan, yang sudah tadi saya sebutkan, itu bisa dilihat oleh Pak Prabowo secara jernih untuk memahami peta kekinian. Bahwa memang terbukti kompromi kabinet yang dibuat oleh Pak Prabowo kelihatan saling senyum. Tapi di belakang layar kan ada menggergaji, menusuk. Ini semoga dibaca oleh Presiden. Apalagi gerakan-gerakan terakhir ini isunya sudah menggulingkan Presiden. Berarti rakyat berkesimpulan Prabowo hanya dipasung, dijadikan transisi kekuasaan untuk maksud yang sebenarnya memuluskan skenario PDIP dan Jokowi agar Gibran jadi presiden. Dan pada akhirnya kita kemudian menjadi yang termarginal lagi, kalah lagi. Sementara kalau kita membaca peta hubungan kekuasaan dan rakyat
naiknya Prabowo itu kan punya dua wajah. Satu wajah dia adalah satu tokoh oposisi dengan karakternya ya. Sementara wajah lain dia pemerintahan baru yang masih ditunggu langkah-langkah strategi dan taktis dalam rangka menjawab aspirasi rakyat. Nah, kemudian dalam pola hubungan orang-orang yang berada di jalan tengah yang tidak ke kubu PDIP maupun pemerintah sebenarnya juga mereka yang punya hubungan kuat dengan Prabowo pada pemilu 2014 dan 2019 yang menjadi korban dari penindasan politik pemilu curang Joko Widodo. Jadi ada peluang sebenarnya terjadinya sinergi. Kalau saya dengar di media sosial, mereka menunggu kok sikap tegas Pak Prabowo saja. Apakah terus larut membiarkan kelompok-kelompok Jokowi dan PDIP mengobok-obok kekuasaan atau segera bergabung dengan rakyat dengan mengkonsolidasikan kekuatan yang tersedia, potensi yang tersedia. Saya sebagai salah satu yang juga terus menyuarakan pentingnya gerakan konsolidasi yang bersifat revolusioner untuk mengawasi dan mengoreksi kekuasaan. Jujur pada hari ini saya agak kecewa. Saya berada pada komitmen yang kuat. Saya sangat anti anarkis. Kenapa? Kalau gerakan konsolidasi elemen rakyat dan mahasiswa itu dia memasuki orbit dengan aneka kekerasan, maka sebenarnya kita bangkrut secara keimanan, secara intelektual, dan secara moralitas. Kampus bisa dituntut oleh masyarakat atau orang tua yang menitipkan anak mereka untuk dididik dalam moralitas dan intelektual. Anarkisme itu bukan karakter dan perilaku kampus. Karena kekuatan kampus itu bersandar pada kekuatan moralitas dan intelektual. Dan semua anarkisme itu kerugian. Apa yang menjadi masalah bagi orang tua? Merasa prihatin, merasa gelisah. Anak saya, seorang petani, nelayan, orang-orang miskin, yang mengumpulkan uang dari keringat mereka, menitipkan anak mereka ke kampus untuk belajar, bisa kelak menjadi seorang yang intelek, yang morality, kemudian berubah menjadi pelaku-pelaku anarkis dan kekerasan atas nama demonstrasi anti tentara, anti polisi. Pendekatan ruang demokrasi menawarkan perdebatan argumentasi. Misalnya begini, tanpa masa yang banyak juga, kalau dia memiliki konsep, argumentasi, gagasan yang kuat, dia bisa mempengaruhi kebijakan. Tapi kan dia percaya energi terkuat di ruang publik itu bukan kekerasan, tapi sumber daya moralitas dan intelektual itu senjata yang sudah terbukti ampuh, bisa meruntuhkan hegemoni kekuasaan, tembok-tembok yang melawan kehendak rakyat. Jadi fenomena gerakan mahasiswa yang turun ke jalan, berpindah dari semangat intelektual dan moralitas, memilih jalan kekerasan, ini mencerminkan kelemahan konsolidasi gerakan civil society. Ini mencerminkan kita gagal memperlihatkan wajah kampus yang bermartabat dan beradab. Kalau ada orang tua atau elemen lain bisa menggugat para rektor, dosen yang melakukan pembiaran. Mengapa mereka yang menggunakan jaket kampus mengatasnamakan diri mahasiswa melakukan kekerasan? Kalau mereka mati, bagaimana anak yang mati itu berasal dari keluarga miskin? Dia anak seorang petani. Dia anak dari seorang nelayan yang orang tuanya berharap dia kuliah bisa membuat sejarah kecemerlangan di dunia intelektual. Ternyata dia gugur sebagai demonstran yang terlibat dalam anarkisme. Tentu kita sedih. Saya takut. Maka saya selalu menghindari demo-demo anarkis. Bisa dicari dalam seluruh dokumentasi gerakan saya. Dari 98 sampai pasca 98. Karena saya percaya kekuatan solidaritas yang dibangun dengan energi argumentasi, dengan semangat moralitas dan intelektual, walaupun dia kecil, tapi daya pancarnya lebih kuat, daya dobraknya jauh lebih efektif. Nah, kita harus mengevaluasi ini. Siapa yang menunggangi gerakan-gerakan mahasiswa ini? Yang berubah dari kekuatan intelektual dan moralitas menjadi barbar, menjadi anarkisme. Saya sedih dan sangat khawatir, saya takut. Saya khawatir kalau ada orang korban di sana.
mahasiswa korban kemudian dipropaganda, makin banyak korban lagi. Maka kita akan bertanya, tujuan kita ini mau menuntut keadilan atau mau mempersembahkan anarkisme kepada orang tua kita, kepada publik, dan kepada mereka yang mengambil untung dari manfaat kepentingan politik kekerasan itu sendiri. Jadi saya menolak. Kita tunjukkan sikap konsistensi kita. Seluruh instrumen pendekatan kekerasan yang digunakan oleh elemen kampus ini tidak bisa dibenarkan. Mengancam nasib kehidupan nyawa mahasiswa itu sendiri dan sangat merugikan harapan orang tua yang menitipkan anaknya ke kampus. Artinya kampus sudah tidak lagi nyaman. Dia tidak lagi menjadi ruang yang mencetak orang-orang terpelajar, anak didik yang baik dalam budaya, moralitas, dan intelektual. Dia bergeser masuk ke panggung kepentingan politik. Dan pemain-pemain di belakang itu kemudian memetik hasil dengan mengorbankan nyawa. Ini supremasi premanisme. Ini supremasi kejahatan di dalam penyampaian aspirasi orang-orang yang tidak terpelajar. Jadi penggunaan terminologi supremasi sipil yang selama ini digaungkan sebagai kekuatan yang mengoreksi TNI misalnya, ini gugur dengan perjuangan civil society yang katanya pro HAM, anti kekerasan, inginkan kedamaian. Sementara perilaku yang itu justru terbalik. Supremasi sipil berubah menjadi supremasi premanisme kan, supremasi anarkisme. Jadi saya karena berada di jalan tengah, maka saya mencoba membaca ini secara objektif. Kalau sebagian kalangan mengatakan, oh suara Anda cenderung membela pemerintah, di mana? Sampai sejauh ini saya tidak masuk ke dalam struktur kekuasaan. Dan sampai dunia kiamat, saya sudah berjanji, saya tidak akan masuk struktur kekuasaan. Saya selalu berada di jalur tengah sebagai kritikus politik, orang bebas yang mungkin kalau pemerintah salah saya akan koreksi. Tetapi kalau oposisi atau kelompok yang anti tentara atau pemerintah salah, kita juga berbesar hati. Masa sih kita menggiring anak-anak muda ini sebagai calon-calon pembunuh, calon-calon pelaku kekerasan, anarkisme, maka ujungnya dia menjadi pembunuh berdarah dingin. Apa iya supremasi sipil dibangun dengan landasan purba dan konservatif seperti ini? Menurut saya kita konsisten saja kepada satu gerakan yang revolusioner dengan tuntutan yang sangat nyata dan diinginkan oleh semua pihak. Adili Jokowi karena kita ingin berkeadilan dalam bernegara. Jangan membiarkan mantan presiden yang meninggalkan utang 10.000 triliun, aneka kebijakan yang korup, tanah-tanah rakyat dirampok, kemudian dia bebas, bahkan diduga bermain di balik aksi-aksi elemen rakyat dan mahasiswa untuk mengalihkan tekanan yang harus meminta Jokowi diadili menjadi kebencian kepada TNI sebagai pintu masuk untuk menjatuhkan Prabowo, lalu kemudian menaikkan Gibran sebagai kekuasaan. Ini peta tersedia dan semua orang membaca itu. Oleh sebab itu, semua pihak belakangan ini mengambil wait and see, mengamati, mencermati dan waspada. Karena hanya orang bodoh yang terjatuh berkali-kali di lorong gelap miskinnya ilmu pengetahuan. Nah, karena kita ada di jalan gerakan perubahan, maka energi, gagasan, ilmu pengetahuan itu harus menjadi dialektika. Segala tindakan-tindakan kita harus didasari pertimbangan argumentasi yang kuat. Bukan menjadi pihak yang cepat marah, cepat digiring, cepat ditunggangi. Kalau saya lihat belakangan ini, saya senang 99% gerakan perubahan berada di posisi tengah. Dan menunggu. Karena sudah ada pada satu kesimpulan, kami tidak mau membiarkan kekacauan ini terjadi, memberi peluang bagi Jokowi dan PDIP mempercepat naiknya Gibran, menggantikan Prabowo. No, semua peluang kekacauan ini tidak masuk akal dan harus dihentikan. Nah, kita akan turun pada bulan April dengan gerakan yang sejuk damai, menuntut Jokowi diadili. Para oligarki yang terlibat penggarongan sumber daya alam, keuangan nasional harus juga diadili. Dikembalikan hak-hak rakyat. Kemudian kita juga akan mendorong para koruptor-koruptor kakap tidak boleh bebas di ruang demokrasi ini, dalam ruang negara ini. Itu komitmen saya dan kawan-kawan yang masih konsisten. Tidak ingin bermain di kubu
yang sebenarnya pencipta situasi gelombang itu tangan-tangan Jokowi dan PDIP. Projo di sana sangat agresif membolak-balik situasi. Kawan-kawan semua harus waspada. Dan saya ingatkan bagi para rektor, dekan, dan seluruh kampus di Indonesia, hentikan pembiaran anak-anak mahasiswa yang melakukan anarkisme. Karena itu adalah bentuk kegagalan kampus untuk menjamin lingkungan pendidikan yang sejuk, damai, punya dasar intelektual dan moralitas. Siapapun dia mahasiswa yang menggunakan seluruh pendekatan anarkisme dan kekerasan, dia menciptakan kecemasan bagi orang tua. Kalau orang tua itu datang dari keluarga miskin, petani, buruh, nelayan, melihat anak-anak mereka mati di tengah jalan, misal, atau melakukan aksi-aksi anarkis yang cacat seumur hidup, maka kita membiarkan kampus sebenarnya menjadi pelanggaran HAM terbesar yang mengatasnamakan akademisi. Jadi ini harus dievaluasi. Biarkan mahasiswa turun ke jalan dengan gaya Korea Selatan, di Eropa, pakaiannya rapi, tertib, tetapi punya militansi, punya konsistensi, punya solidaritas yang kuat dalam perjuangan keadilan. Itu ciri gerakan mahasiswa yang kita rindukan. Saya kemarin sempat juga melihat sesudah pasca kejatuhan rejim Soeharto, untuk pertama kalinya jumlah tentara yang begitu banyak, mobil-mobil tentara yang begitu banyak, bahkan tank dan panser dimobilisasi ke gedung DPR. Saya kira harus setiap saat begitu. Menurut saya ada satu pesan moral yang tersirat kepada para politisi partai. Sudah saatnya DPR tidak boleh menjadi sarang tikus, tempat pencurian berjamaah, korupsi yang begitu banyak. Kita ambil sisi pesan moral, ya kan? Kalau sudah berlebihan penggunaan supremasi sipil untuk mencuri uang negara, maka rakyat dengan tentara. Mungkin ya, sinyalnya satu hari bisa datang ke gedung DPR dan mengatakan bubarkan saja DPR. Karena bertahun-tahun dan selama 27 tahun lebih banyak mobil-mobil mewah. Jadi saya lihat ada pesan di balik itu. Kehadiran mobil-mobil tentara dan ribuan tentara. Kita ambil moralitinya. Pesan yang kuat, hentikan korupsi di gedung DPR. DPR harus berpihak ke rakyat. Dan dalam revisi undang-undang TNI kan kita lihat suara aspirasi rakyat kan ditampung. Para jenderal aktif yang masuk ke jabatan sipil harus pensiun. Artinya mungkin saja tentara dengan mobil begitu banyak datang mengatakan bahwa kami menerima keputusan DPR. Tapi DPR juga menghentikan budaya korupsi, budaya hegemoni kekuasaan yang mabuk kekuasaan. Saatnya DPR menjadi wakil rakyat, hidup dalam kesederhanaan, dan berpihak kepada rasa keadilan publik. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Faisal Asegaf tadi, sangat jelas sekali bahwa memang beliau ini menganalisa terkait kisruh ini, ditakutkan malah yang terjadi adalah kedaulatan Pak Presiden Prabowo Subianto akan tergoyahkan atau mungkin bahkan jatuh, yang pada akhirnya adalah Gibran maju sebagai pengganti Prabowo, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.